Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang Indonesian Style dan event sistematik. Untuk para organisatoris yang saat ini mungkin lagi persiapan untuk menjadi seorang moderator, maka video kali ini adalah berjudul Indonesian Style dan peran moderator dari pembukaan hingga closing. Perlu diketahui bahwa seorang moderator tidak hanya sekedar untuk menjadi orang yang akan mengantar pemateri atau pembicara untuk berbicara di depan publik, tapi juga harus melakukan beberapa hal yang sebenarnya ini adalah merupakan hal penting bagi seorang moderator untuk menjaga kelangsungan daripada pertemuan ataupun seminar dan lain sebagainya, sehingga peserta itu tertarik dengan seminar yang akan dilaksanakan. Ada 4 bagian yang merupakan hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah adapun susunan acara kegiatan seminar. Ada 4 hal yang akan dikupas oleh seorang moderator. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah pemaparan, tentu ini adalah oleh pemateri, dan yang ketiga adalah diskusi atau tanya jawab, dan yang keempat adalah closing. Baik, kita masuk satu persatu untuk membedah daripada bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah opening. Dalam opening ada 3 bagian yang merupakan hal yang harus kita kuasai ketika tampil menjadi seorang moderator. Yang pertama adalah salam dan mukaddimah, kemudian prolog dan pengantar, yang bagian berikutnya adalah memperkenalkan pemateri. Kalau ini sudah masuk, metode di pembukaan opening ini sudah masuk, maka percaya insya Allah peserta itu akan tertarik dengan materi yang akan dibahas pada hari itu. Kita mulai, yang pertama adalah salam. Salam ini ada salam yang tunggal, ada salam secara nasional. Jadi salam itu ada tunggal, ada yang nasional. Yang tunggal itu begini dia: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun bagaimana cara memberikan salam yang baik, akan ada video yang khusus membahas tentang salam yang benar, yang baik, yang tepat ketika misalnya tampil menjadi seorang pembicara. Kali ini kita ada salam tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secara tunggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kalau kita mau menggunakan salam nasional adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Ini salam. Kemudian masuk ke mukaddimah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu adalah kalimat yang sangat normatif, yang paling umum dipergunakan. Namun di saat kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mukadimah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menggunakan kalimat variatif. Contohnya,
Semut kecil sekalipun yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ini sebagai khalifah di bumi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kalimat mukadimah yang variatif. Bisa dengan kalimat mukadimah yang lain. Gelombang air laut, semilir angin berhembus adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit hingga bumi adalah bukti kuasanya. Apakah kita termasuk makhluk yang bersyukur? Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ke tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar dengan judul seminar adalah tentang bla bla bla. Apapun nama seminarnya, ya kan? Jadi silahkan saja kalau misalnya sudah menentukan apa jenis dan bentuk seminarnya, ya silahkan. Kalau misalnya sudah ada judul seminar yang akan dibuat atau dilaksanakan. Setelah kita membuat rasa syukur kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita mengirimkan salam dan selawat. Ada kalau kalimat umum itu kan menggunakan seperti ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalimat yang intonatif, yang lebih kreatif, kita bisa mempergunakan kalimat seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seandainya bukan karena Rasulullah, maka Allah tidak menciptakan surga untuk rasa cinta dan sayang ke beliau. Maka mari kita ucapkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan kafatan linnas yang telah membawa arah daripada manusia dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang. Setelah kita mengucapkan syukur dan mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, maka selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, masih di opening, yakni prolog. Jadi tadi ini adalah bagian A, maka ini adalah bagian B, prolog atau pengantar. Prolog atau pengantar materi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita peradakan ketika misalnya menjadi seorang moderator. Oleh karena prolog ini adalah merupakan gambaran awal bagi peserta untuk mengetahui daripada masalah yang terjadi dan bagaimana kemudian jalan keluar dari masalah tersebut. Contohnya, ketika ada seminar yang berjudul tentang aksioma interrelasi generasi muda, di mana ini bermakna adalah bagaimana berupaya untuk melakukan sebuah kegiatan untuk menciptakan hubungan antara satu generasi muda dengan generasi yang lain, atau menciptakan generasi mandiri pada masa yang akan datang, maka prolognya atau pengantar materinya bisa dimulai dengan kalimat-kalimat sederhana. Contoh prolog pengantar materi tentang seminar aksioma interrelasi generasi muda. Seminar ini bermakna adalah sebuah upaya untuk bagaimana ada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mengingat daripada terjadinya kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini, di mana menyebabkan tidak ada hubungan antara satu manusia dengan manusia lain untuk berkomunikasi secara interaktif. Maka dibuatlah seminar ini. Kalaupun misalnya kita membuat prolog atau pengantar materi sesuai dengan judul seminar, maka kita akan berbicara tentang realitas. Contoh masalah yang bisa kita dapatkan adalah
untuk mempersiapkan prolog seperti sesuai dengan judul daripada seminar yang akan dilaksanakan, pemuda tidak mandiri, pemuda tidak percaya diri, dan generasi muda tidak siap tampil. Jadi materinya ada di sini. Maka prolognya adalah bisa seperti ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa sebenarnya kondisi yang ada sekarang ini adalah pemuda kita tidak mandiri, pemuda kita tidak percaya diri, dan generasi muda tidak siap untuk tampil. Tentu ini adalah menjadi sebuah masalah pada masa yang akan datang, karena kita tidak akan bisa mentoleransi bahwa pemuda kita akan menjadi penonton di negaranya atau daerahnya sendiri. Untuk hal tersebut, maka kita berharap bahwa pada masa yang akan datang, generasi muda yang ada sekarang adalah generasi muda yang siap untuk menjadi tampil secara mandiri. Untuk hal tampil secara mandiri tersebut, maka pada kesempatan ini kita akan melaksanakan seminar dengan judul Seminar Aksioma Interrelasi Generasi Muda. Untuk mewujudkan daripada rencana kegiatan tersebut, maka kita menampilkan daripada pemateri, yakni Bapak Dr. Fauzi. Bapak Dr. Fauzi Ihsa Kaisar adalah merupakan seorang pakar komunikasi yang merupakan alumni dari Amerika Serikat, yang nantinya akan memberikan paparan pada kesempatan ini, di mana beliau adalah lulusan terbaik di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat dan saat ini berprofesi sebagai seorang dosen. Tentunya kehadiran beliau adalah upaya untuk bagaimana menjawab beberapa persoalan yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Penjelasan saya ketika mengkaitkan antara masalah yang dihadapi dengan kehadiran daripada pemateri ini, inilah yang disebut dengan bridging. Jadi proses untuk menjembatani dari masalah ke harapan solusi masalah yang akan datang ini. Jadi inilah proses bridging. Ini penting untuk seorang moderator harus kuasai, oleh karena inilah yang akan mempertemukan dan membuat daripada peserta itu paham dengan apa yang akan kita jelaskan dan apa yang akan dijelaskan oleh pemateri itu sendiri. Nah, setelah selesai di sini, maka kita masuk ke bagian berikutnya, yakni barulah masuk ke pemaparan. Itu bagian 2. Dari sini tadi kita masuk ke pemaparan. Pemaparan ini adalah tentu akan kembali kepada pematerinya, barulah kita masuk lagi ke diskusi. Nah, di saat diskusi ini, seorang moderator harus mampu untuk membangkitkan. Pada saat diskusi, maka seorang moderator harus mampu membangkitkan minat untuk bertanya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Kemudian setelah diskusi, tentunya yang terakhir adalah, tapi jangan tinggalkan dulu video ini karena kami akan menyampaikan tentang apa peran. Setelah diskusi maka kita akan masuk ke closing. Jadi closing ini adalah kita menutup dengan cara yang elegan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara seminar pada kesempatan ini. Juga terima kasih tak terhingga kepada pemateri yang telah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalkan dulu video ini karena kami akan menjelaskan tentang apa peran moderator. Peran moderator yang pertama tentu adalah pengendali. Jadi peran moderator itu ada 3, yakni pengendali, motivator, dan pengarah. Pengendali itu adalah dia berupaya untuk mengendalikan seluruh jalannya daripada pertemuan. Yang kedua sebagai motivator adalah memberikan motivasi kepada seluruh peserta untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang berikutnya adalah sebagai pengarah. Pengarah yang dimaksud di sini adalah upaya untuk bagaimana mengarahkan jalannya pertemuan sehingga menciptakan
sebuah pertemuan yang elegan pada akhirnya itu memuaskan bagi peserta dan juga memuaskan bagi para pemateri. Demikianlah video pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan silakan isi pada kolom komentar. Nanti kami akan jawab daripada komentar-komentar tersebut untuk kami buatkan konten lain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Para organisatoris telah berkunjung ke tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.